A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri dan murid, mendekati perjalanan bulan Ramadan atau bulan Selo, guru membuatkan video tentang yang disebut ilmu selamat. Ilmu selamat atau ilmu selamat adalah suatu cara atau konsep yang dirancang dan yang diciptakan oleh guru dalam tujuan untuk memperingan atau mengurangi beban kehidupan. Jadi artinya ilmu selamat dirancang guru satu untuk mengurangi risiko atau mengurangi beban kehidupan. Dua, ilmu selamat mempunyai tujuan menjalankan dan dijalankan sebagai kodrat manusia. Karena kita adalah bangsa manusia, maka guru merancang dan menciptakan ilmu selamat ini. Agar dalam mengarungi kehidupan di dunia sejak lahir sampai meninggal, bahkan dirancang oleh guru pun untuk kembali ke asal kita, kembali kepada moyang, kembali kepada leluhur, kita tidak banyak mendapatkan kesulitan. Sehingga banyak hal-hal yang harus disiapkan sebagai manusia. Dan disampaikan ilmu selamat ini dirancang dan diciptakan oleh guru satu-satunya di dunia. Artinya ilmu ini tidak akan pernah ada yang sama dan tidak akan pernah ada yang menyamai. Namun dalam menjalankan ilmu selamat ini, guru tidak bisa membuat bahasa baru, guru tidak menciptakan bahasa baru. Karena bahasa dan keilmuan sudah diciptakan oleh para moyang ribuan tahun masa lalu, maka guru mengambil hal-hal yang sudah disiapkan oleh para moyang sejak dahulu. Sedikit memberi edukasi tentang bahasa-bahasa yang dipakai oleh guru, karena manusia kurang paham memahami tata bahasa dan sejarah pun juga kurang paham. Guru terlahir di Pulau Jawa di Nusantara Indonesia. Mengapa guru memakai bahasa-bahasa seperti bahasa Arab? Difahamkan kembali melalui video ini para santri dan murid dan pemirsa. Bahasa-bahasa yang di Quran itu bahasa ilmu. Itu asalnya bahasa dari Jawa. Itu bahasa keadaan atau bahasa alam. Karena mengembang sehingga banyaklah hal-hal yang tidak sesuai dengan makna atau keluar dari substansi. Maka guru masih banyak memakai bahasa-bahasa terutama bahasa Quran atau bahasa Islam agar diketahui. Namun karena untuk menjalankan ilmu ini berhubungan dengan waktu dan ruang, tempat dan wilayah, maka untuk menjalankan ilmu selamat sebagai kodrat manusia, di situ ada aturan disebutlah hukum. Karena ilmu pasti berhubungan dengan hukum, untuk menjalankan suatu tujuan agar selamat, itu banyak dan harus mengerti rambu-rambu tentang hukum. Baik hukum manusia, hukum alam, hukum negara, dan hukum-hukum moral dan spiritual. Namun sedikit guru menyampaikan melalui video ini, guru ke depan tidak banyak mengajarkan ilmu-ilmu supranatural ataupun juga ilmu spiritual. Karena melihat dan meninjau, tidaklah mungkin manusia di era sekarang diajarkan hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak masuk akal. Maka guru akan mempermudah dengan suatu cara yang sudah diberikan konsep itu. Melalui video ini guru berpesan kepada murid dan santri mengenai tentang keyakinan yang beredar juga ribuan tahun di dunia, tentang satu yang disebut bangsa malaikat, yang satu disebut juga tentang bangsa dewa. Maka melalui video ini guru menyampaikan para dewa dan para malaikat pada dasarnya manusia tidak dibutuhkan untuk mempercayai malaikat dan tidak dibutuhkan mempercayai para dewa. Bangsa malaikat dan para dewa hanya satu tujuan. Beliau-beliau adalah menyampaikan suatu tata cara agar dunia berjalan baik
dan manusia agar mendapatkan keberkahan di alam dunia ini. Artinya apa yang diajarkan guru bukanlah suatu keyakinan. Artinya para murid dan santri, kalian percaya dengan dewa itu boleh, tidak percaya pun boleh. Percaya malaikat boleh, tidak percaya malaikat pun boleh. Namun satu yang harus Anda lakukan, apa yang aku ciptakan, apa yang aku rancang, dan apa yang aku ajarkan, lakukan. Itu pun semua terhubung dengan bangsa malaikat, dan itu pun juga terhubung dengan para leluhur, terhubung para moyang, dan terhubung oleh para dewa. Demikian informasi untuk mempersiapkan perjalanan ilmu pada tahun 2025. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah.